Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan perenungan sabda firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terlalu rindu Tuhan pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan belajar satu perenungan kebenaran-Mu sehingga menguatkan rohani dan iman kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ketika saya membuka ayat untuk kita renungkan pada pagi hari ini, itu berbicara tentang Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi. Saya teringat juga kemarin saya tidak sengaja membuka satu kesaksian yang ada di sebuah tayangan di YouTube. Ini adalah kisah seorang pastor bernama Howard Pittman. Howard Pittman ini menceritakan kesaksian dirinya saat dia ada di ambang kematian dan kemudian betul-betul mengalami mati suri. Nah, ia bercerita waktu ia mengalami mati suri, ia sempat dibawa berkeliling untuk diperlihatkan surga dan neraka. Lalu ketika ia lolos di jembatan penentuan antara surga dan neraka, ia pun bertemu dengan Tuhan. Ada 50 orang yang ada di sana lolos memasuki surga. Namun, pendeta ini sendiri yaitu Howard Pittman, dia anehnya semua kebaikan yang ia lakukan di dunia sebagai seorang pengkhotbah Kristen yang luar biasa, ia malah ditolak Tuhan. Saudaraku, dia begitu terkejut, saudara. Waktu itu dia ada di kisah hidupnya, dia ada di kematian yang dia mati suri itu. Dia mengalami serangan jantung. Lalu kemudian dia mati. Pada waktu itu jantungnya terhenti. Kisahnya ada di dunia ini. Nah, inilah momen dia ketemu di lembah penentuan, di jembatan penentuan antara surga dan neraka. Dan dia melihat dengan matanya secara waktu dia mati suri itu, saudara. Dia melihat 50 orang itu lolos masuk surga. Tapi dia di pintu gerbang surga, dia tidak lolos. Lalu dia bertanya dan kepada Tuhan, kenapa saya tidak lolos Tuhan? Dia menjelaskan kebaikan-kebaikan apa yang dia sudah lakukan yang selama dia ada di dunia ini, kebaikan apa dan juga pelayanan apa yang sudah dia kerjakan di pelayanan dunia ini. Lalu suara Tuhan yang menggelegar seperti thunder katanya, yang menggelegar seperti petir katanya, berkata seperti ini. Engkau tidak dapat masuk kerajaan surga karena imanmu sudah mati. Kehidupan kekristenanmu selama engkau ada di dunia ini adalah kekejian yang aku tolak di dalam diri orang Farisi. Wah, dia sangat terkejut dengan perkataan Tuhan Yesus. Lalu bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam di dalam kitab Ibrani, saudara, Ibrani 9 yang mengatakan seperti ini. Bahwa manusia akan mati, kemudian dihakimi untuk satu kali mati dan kemudian dia akan dihakimi untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya di dalam, ya saya akan bacakan ayatnya di dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Itu ayat firman Tuhan yang dia dapatkan waktu dalam pengalamannya mati suri di lembah penentuan, di jembatan penentuan antara surga dan neraka. Semua itu sangat mengingatkan dia bahwa itu merupakan satu teguran Tuhan. Karena dia, saudara, dia sudah meninggal dunia pada waktu itu. Dia sudah mengalami yang namanya kematian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di momen itu Tuhan mengingatkan dia untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia masih diberikan kesempatan, lalu dia minta kesempatan daripada Tuhan untuk dia hidup lagi. Karena ternyata semua perbuatan baik yang dia lakukan, dia tidak masuk kerajaan surga. Dia teringat di dalam Matius 7 ayat 21. Banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan, 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 aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Tetapi Tuhan berfirman, enyahlah daripadaku, hai engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Ternyata pengalaman dari pendeta ini, saudara, dia mengalami betul-betul, pendeta Howard Pittman, dia mengalami betul-betul bahwa ini nyata, bahwa sesungguhnya perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Karena Tuhan katakan imanmu sudah mati. Dan jeripayamu selama ini yang kau lakukan, tidak ubahnya kekejian seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Saudara, ini sangat memukul
iman kita sebagai orang Kristen harus kita sungguh-sungguh ternyata di dalam Tuhan. Iman kita jangan sampai mati, iman kita jangan sampai pudar. Dan kita belajar apa sih yang kita harus lihat dari orang Farisi yang kita belajar untuk tidak kita lakukan seperti mereka. Karena itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Nah, hari ini saya menemukan ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Itu berbicara tentang Yesus dengan orang-orang Farisi dan bagaimana dia menegurnya. Nah, saudara pendeta Hotman ini, saudara, kita belajar daripada dia. Dia bertobat dan dia masih diberi kesempatan hidup. Dia diizinkan Tuhan untuk mati suri, untuk dia kemudian mendengarkan teguran ini. Dan dia masih kembali hidup. Sampai sekarang dia bersaksi dan kesaksian itu yang disampaikan. Buat kita, marilah kita menjadi perenungan. Jangan kita hidup sebagai orang-orang yang punya kekejian seperti orang Farisi. Yang punya sifat merasa diri benar, merasa diri sudah beribadah, tapi ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lukas 11 ayat 37 hingga 54. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia yang juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang di antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh, dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membunuhnya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan dari Lukas 11, ayat 37 hingga 54, bagaimana Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, satu hal yang saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-52, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam. Dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Kata kuncinya ada di sini. Saudara, kesaksian tadi yang saya sampaikan tentang seorang hamba Tuhan yang tidak diizinkan masuk dalam kerajaan surga. Karena dia melakukan kekristenan yang imannya sudah mati dengan kekejian yang dilakukan seperti orang Farisi, yaitu berusaha menghalang-halangi orang yang ingin masuk kerajaan. Dia punya pengetahuan, tapi dengan pengetahuannya itu dia tidak membuka ruangan untuk orang-orang masuk. Dengan pengajarannya justru orang-orang dihalangi, bahkan mereka cenderung menghakimi. Nah, orang-orang Farisi, saudara, mereka bagian luarnya terlihat baik di dalam ayat ke-39-40, tapi bagian dalamnya terlihat tidak baik bagi Tuhan. Ya, mereka memberikan sedekah. Ya, di dalam ayat yang ke-42 mereka memberikan persepuluhan, sedekah, tetapi kasih dan keadilan mereka abaikan.
Lalu selanjutnya di dalam ayat 43 mereka suka duduk di tempat terdepan, tetapi mereka sesungguhnya tidak menghormati Tuhan. Dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu orang yang gampang tersinggung. Di dalam ayat yang ke-45, Guru, sesungguhnya engkau menghina kami juga. Saudara, teguran Tuhan dianggap penghinaan. Mereka tidak menempatkan diri mereka di bawah dari kebenaran, tapi di atas kebenaran. Sehingga ketersinggungan itu menjadi ciri-ciri orang Farisi. Susah ditegur, susah diingatkan firman karena mereka punya pengetahuan. Mereka juga meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang di ayat 46. Mereka sendiri tidak menyentuh beban itu. Mereka suka memberi beban kepada umat Tuhan, tapi mereka sendiri tidak mau menerima beban. Ayat 47 mereka membangun makam nabi-nabi. Tapi selama mereka hidup, hamba-hamba Tuhan yang diperhadapkan dengan mereka, yang diutus Tuhan, hamba-hamba Tuhan, nabi yang diutus Tuhan, itu mereka tolak, mereka bunuh. Tetapi mereka membangun makam-makam. Jadi penghargaan mereka itu palsu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari angkatan itu dikatakan akan dituntut ke darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai darah Zakaria. Kenapa mereka suka menganiaya hamba Tuhan? Karena mereka tidak suka dengan suara Tuhan yang murni daripada Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi punya pengetahuan di ayat yang ke-52, tapi mereka sendiri tidak masuk ke dalamnya dan berusaha membuat orang-orang juga terhalang-halang untuk masuk. Saudara, inilah yang Tuhan tidak kehendaki dari sikap orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat. Beberapa ayat yang sudah kita renungkan tentang ahli Taurat, mereka selalu mempertanyakan, dari mana kuasamu itu melakukan mujizat? Mereka menolak Yesus seolah-olah Yesus adalah Beelzebul. Saudara, mereka tersinggung ketika ditegur. Sifat-sifat Farisian yang seperti ini, kita harus belajar untuk kita hindari, tidak kita lakukan, supaya kita jangan sampai ditolak di dalam kerajaan sorga. Seperti yang dialami oleh pendeta Howard Pittman yang dia bersaksi waktu dia diwawancara oleh seorang yang bernama Neo Oswald. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan pagi hari ini sederhana. Hiduplah benar berkenan kepada Tuhan, jangan sampai imanmu mati. Karena kita belajar bahwa Yesus mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus tidak menolak orang-orang berdosa, tetapi orang-orang yang punya self-righteousness, orang-orang yang merasa diri benar, orang-orang yang merasa dirinya beribadah, tetapi menjadi penghalang kekristenan orang-orang yang mau bertobat, itu Tuhan sangat tidak berkenan. Perenungan pada pagi hari ini mengingatkan kita, saudara, hiduplah berkenan kepada Tuhan sebagai orang-orang yang imannya hidup, dan jangan seperti orang-orang yang memiliki kekejian seperti orang Farisi, mudah tersinggung, tidak dapat ditegur, memiliki pengetahuan, tetapi menghalang-halangi orang untuk masuk di dalam kerajaan surga. Bapa di surga, kami percaya firman Tuhan ini mengingatkan, menegur kami, bahwa kami harus hidup benar, berkenan, bertobat dari self-righteousness, dan mengundang sebanyak-banyaknya jiwa untuk percaya kepada Injil. Jangan menolak kebenaran, karena kebenaran itu yang memerdekakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dari pendeta yang kami sudah dengarkan kesaksian ini, kami belajar. Engkau menolak orang-orang yang merasa diri benar, orang-orang yang merasa diri berpengetahuan, tetapi sesungguhnya membuat umat Allah jatuh ke dalam pencobaan oleh karena mereka merasa dihakimi perbuatannya. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami memiliki sikap hati yang benar, berkenan kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang mau ditegur, mau diingatkan, mau membuka diri terhadap teguran Tuhan. Supaya kami tidak jatuh dengan dosa-dosa orang Farisi, dosa-dosa yang tidak Engkau kehendaki, dosa-dosa self-righteousness, dosa-dosa iman yang telah mati, dosa-dosa yang hidup di dalam kasih yang palsu, dosa-dosa yang hidup di dalam penyembahan dan penghormatan yang palsu kepada Tuhan. Bapak, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kalau Engkau dapati kami sebagai hamba Tuhan bersalah dengan mulut kami, pengajaran kami, ampuni kami Bapa, supaya kami bertobat sungguh-sungguh dan masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Mari angkat tanganmu umat Tuhan, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini engkau diberkati, engkau menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Terima berkat-berkat Tuhan yang spesial ini dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku, selamat beraktivitas dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.